warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru kita dulu, yang kami hormati Ibu RT kita Ibu Hajah Indri, yang kami hormati Ibu Saidul Bayi, Mama Andika beserta keluarganya, yang kami hormati Ibu Ibu para hajah, Ibu calon hajah, dan jemaah Majelis Ta'lim Arafah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka kita melaksanakan yang sudah memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan berkat ibu-ibu, kerja sama ibu-ibu semuanya. Mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang telah berpartisipasi. Mudah-mudahan ibu semuanya pada sehat, panjang umur. Apa yang kita laksanakan, apa yang kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada kita Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ibu-ibu, kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak ibu-ibu. Dan sekarang ini selain memperingati Nabi Muhammad SAW, juga kita alhamdulillah sudah khatam Al-Quran. Ya Allah. Semoga apa yang dibaca oleh kita diterima Allah SWT. Amin. Dan diampuni segala dosa-dosa Amin. kita. Kami akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baci. Terima kasih Bu Haja Lili Agus. Acara berikutnya adalah yang kita tunggu-tunggu ya Bu ya, yaitu tausiah dari Ibu Ustazah dulu. Amin. Kepada Bu Ustazah kami persilakan. Ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'asa rasulahu sallallahu alaihi wasallam bitatmimi makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul khallaq. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunji qailaha min adabi yaumit talaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa taksyuruna bi ibadika sholikhina fit dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil adim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh ada pada diri Rasulullah suri tauladan akhlak yang sempurna yang harus kalian contoh bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan bagi mereka yang banyak mengingat, bagi mereka yang percaya akan hari akhir dan bagi mereka yang banyak menyebut nama Allah. Waqala Nabi SAW dan Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah. Tiap-tiap umatku pasti aku akan ajak masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Qalu, sahabat bertanya, "Mayya ya Rasul, siapa yang enggak mau masuk surga bersama engkau ya Rasul?" Qal, Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah." Orang-orang yang mengikuti perintahku, nurut, manut, dan mencontoh akhlakku, itulah yang mau masuk surga. Dan orang-orang yang durhaka terhadap perintahku, tidak mau mengikuti akhlakku, itulah yang tidak mau masuk surga. Wa qala du'aihi wa rabbi a'udzubika minamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bu Andika yang sudah memberikan tempat taklim kita rutin setiap hari Kamis, dan hari ini ada momen yang sangat spesial di bulan Rabiul Akhir. Kita tetap hormat kepada baginda Rasulullah SAW memperingati hari kelahiran beliau. Semoga kita semua nanti akan dapatkan syafaat fil yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Taklim Arafah Ustazah Jalili Agus, dan juga alhamdulillah ada Ibu RT, Bu Haja Indris, sehat walafiat, orang tua kita Bu Maya, Bu Haja Tama, Mbak Lili, Bu Haja Catur, semuanya orang tua kita, Bu Haji Nur, Bu Denis, juga pengatur acara Ibu Haja Kusnindar, ibu-ibu semua jamaah Majelis Taklim Arafah, satu persatu tidak saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi hormat dan takdim saya kepada seluruh jamaah yang ringan langkah kakinya pada siang hari ini untuk taklim rutin sekaligus kita peringatan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah siang hari ini kita diberikan nikmat iman, Islam, panjang umur, sehat walafiat, rizki yang terus barokah, ngalir deras. Rizki yang tertinggi itu sehat walafiat. Maka ketika kita dikasih sehat, itu rizki yang deras. Kita ikat kesehatan ini dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Pada siang hari ini kita sepakat mengadakan peringatan maulid. Semoga bubar dari sini, kita akan dirontokkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Shalawat beserta salam semoga tetap tersanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kelak fil yaumil qiyamah, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ibu yang saya hormati, siapa sih sosok baginda Rasulullah, utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setiap bulan Rabiul Awal terdengar dengan sangat sering, bahkan apal, ada peringatan maulid. Yang diulang tahun ini siapa? Itu adalah Muhammad Rasulullah SAW. Utusan Allah, Nabi terakhir, dan makhluk yang Allah ciptakan tiada ada cacat sedikit pun. Alias Allah ciptakan Nabi Muhammad sangat sempurna. Fisik dohirnya sempurna, batin ruhiyahnya sempurna. Beda dengan manusia-manusia yang lain. Karena Nabi Muhammad SAW semua diciptakan oleh Allah sempurna, maka kata Allah, kana khuluqul Quran, akhlak Rasulullah itu bagaikan Al-Quran berjalan. Kalau Nabi Muhammad Allah ciptakan semuanya sempurna, gantengnya paling ganteng, akhlaknya paling pemurah, paling pemaaf, paling santun, paling tawaduk. Manusia yang paling tinggi ketakwaannya ya Rasulullah. Beda sama kita. Semua manusia tidak ada yang sempurna. Pasti ada tapinya. Nggak ada manusia sempurna. Dia cantik, pinter, tapi cerewetnya. Dia ganteng, kaya banget, tapi pelitnya. Dia mah seperti ini, seperti itu. Tapi setiap manusia ada tapinya. Illa Rasulullah SAW. Kecuali Nabi Muhammad. Maka karena Nabi Muhammad tidak ada cacat, nggak ada celah sedikit pun. Ditulis oleh Allah, Bu. Yang tadi dibaca oleh Ibu Haja Kusnindar. Dalam ayat suci Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ditulis. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri tauladan akhlak yang sempurna. Yang harus kalian contoh. Berarti kita hidup mencontoh akhlaknya siapa? Nggak usah yang lain-lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau saya dan ibu mengakui ngikut beragama Islam, manut dengan agama Islam, berarti dalam segala ucapan, tindakan, qauliyah, af'alnya semua harus ikut kepada Rasulullah. Supaya apa? Najah, selamat. Supaya apa? Faizun, supaya menang, merdeka, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan. Muflihun, supaya kita beruntung. Kalau kita ngikut apa yang telah
dilakukan, diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pesan kepada kita selaku umatnya. Taroktu fikum amroini lantadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulillah. Aku tinggalkan kepada kalian semua 2 perkara. Yang kalau kamu berpegang kepada 2 perkara itu, hidupmu nggak bakal carut-marut. Tuh dikasih resep sama Rasulullah. Kepingin nggak carut-marut hidupnya, kepingin tidak hina-dina hidupnya, kepingin tidak keblangsak kehidupannya, ikutin apa yang disampaikan Rasulullah. Berpegang pertama kepada kitab Allah, kitab suci Al-Quran kita pelajari, kemudian kita amalkan isinya. Yang kedua, berpegang kepada wa sunnata Rasulillah, sunnah, hadis, ucapan Rasulullah. Kita pelajari hadis, kita tiru apa yang menjadikan Rasulullah berkata-kata lewat tindakan, lewat perilaku. Selamat kita dunia akhirat. Cuma kan kadang manusia itu ngeyel. Suruh mudah memaafkan, masih ngeyel. Suruh ngalah, ngeyel. Suruh sabar, ngeyel. Bukan orang Villa Pertiwi, orang sana. Ya, ngeyel. Dibilangin, Bu, Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau sholat wajib 5 waktu tepat. Ngeyel. Orang masih nyuci belum kelar. Ngeyel kita. Bu, habis sholat kata Rasulullah, biar rizkinya semakin tambah barokah. Dikir ya, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ngeyel, kita pangkas 3, 3, 3. Jadi sadar nggak sadar kita itu orang yang terngeyel. Kata Rasulullah, kalau ingin tambahan doanya cepat ijabah, tambahan kemuliaan di mata Allah, sepertiga akhir malam bangun Bu ya. Ngeyel nggak mau bangun. Antuk alasannya. Nah, kita bermaulid, apa hikmahnya? Hikmah kita bermaulid tentunya menambah kualitas iman kita. Dengan sebab kita ngaji ada peringatan maulid, diceritakan kisah Rasulullah, diceritakan perjuangan Rasulullah, iman kita tambah naik lewat ketaatan itu. Yang kedua, hikmah kita memperingati maulid, kita mencontoh akhlak kehidupan sehari Rasulullah SAW. Kalau saya dan ibu ngaku cinta sama Rasul, wajib harus banyak menyebut nama Rasulullah, yaitu sholawat. Tadi dibaca juga oleh teman kita. Orang tua kita Ibu Haja Kusnindar. Surat Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sesungguhnya Allah, para malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua kepada Nabi. Berarti baca sholat perintah. Ibu, kalau mulut nggak repot, mulut kita banyak repotnya apa banyak nganggurnya? Kalau repot itu ngajar terus, ngajar Iqra pagi, siang, sore, itu namanya mulut repot. Kira-kira mulut seusia kita banyak repotnya apa banyak nganggurnya? Mulut. Nah ya udah, kalau banyak nganggur bukti cinta kita kepada Rasul, sering membaca sholawat. Karena Rasulullah pernah bersabda begini, aksiru minas sholati alayya, perbanyaklah oleh kalian semua membaca sholawat. Fa inna, karena sesungguhnya sholawat kamu nih yang kamu baca, satu, nurun fil qabri, bisa menjadikan cahaya nanti di kubur. Gak dikepukin, gak disempitin, dapat cahaya wangi. Kedua, wa nurun ala sirat, bisa menjadikan cahaya lewat jembatan sirat kayak kilat. Kilat itu cepat apa lambat? Ibu mau ngelewatin jembatan sirat cepat apa lambat? Ya udah baca sholawat, mulutnya bungkam mulu. Yang ketiga, nurun fil jannah, cahaya di surga. Jadi Rasulullah berkata seperti ini, itu ada kisahnya. Pada zaman tabi'in bernama Sofyan Sauri. Sofyan Sauri itu Bu lagi berangkat haji. Berangkat haji, ngelihat di samping Sofyan Sauri itu ada seorang pemuda.
berangkat haji dari mulai niat haji sampai tawaf sa'i terakhir tahallul tidak mengucapkan bacaan-bacaan doa haji seperti umumnya. Umumnya orang setelah niat haji baca talbiyah dong umumnya. Umumnya ketika orang bertawaf yang dibaca memuji Allah, subhanallah, walhamdulillah, seperti itu. Wala ilaha illallah akbar. Umumnya ketika mereka melakukan sa'i sofa marwah selalu terselip inna sofa wal marwata. Ini enggak. Dari mulai niat haji yang dibaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Terus penasaran. Tabi'in bernama Sofyan Sauri tadi yang sangat alim, sangat tanya, wahai pemuda, boleh aku tanya, emang Tuhan siapa? Nanya-nanya saya. Saya Sofyan Sauri. Beliau langsung kenal siapa Sofyan Sauri, orang yang alim pada zaman itu. Kenapa saya perhatikan Anda selalu baca sholawat pada saat melaksanakan ibadah haji? Jawab pemuda itu, kalau engkau bukan Sofyan Sauri, aku nggak akan jawab. Karena engkau Sofyan Sauri, orang yang ahli agama, terkenal pada saat itu, aku jawab. Begini ceritanya, kenapa saya membaca bacaan talbiyah dan lain sebagainya. Tahun kemarin, saya berangkat haji sama ayahku. Ayahku sudah tua tapi ahli maksiat. Sudah tua tapi masih senang main kartu judi. Sudah tua masih senang main perempuan, yaitu genit. Sudah tua masih senang mabuk-mabukan. Zaman dulu itu orang tua udah ada maksiat. Kira-kira zaman sekarang bapak-bapak tua ada yang maksiat nggak? Kok ibu tahu? Kok tahu? Jadi itu TikTok. Nah, saya ingin ayah saya ini supaya tobat. Maka saya ajak haji. Nah, berangkat haji ternyata nggak sampai selesai. Ayah saya yang tukang maksiat ini wafat, meninggal. Pada saat ayah saya wafat, nggak ada satupun teman-teman ayah saya yang mau urusin mayat ayah saya. Karena memang sudah terkenal tukang maksiat, udah pada segan. Akhirnya saya urusin sendiri sampai makamin. Setelah saya melakukan pemakaman terhadap jasad ayah saya tawaf sunnah. Setelah tawaf sunnah, saya ketiduran di pinggir Ka'bah. Pada saat saya tertidur, dalam tidur itu saya bermimpi. Ditampakkan dalam mimpi itu, ayah saya di dalam kubur, dari mulai wajah sampai seluruh tubuh kakinya, hitam kelam, gelap. Tiba-tiba dalam mimpi itu, datang sosok laki-laki yang sangat tampan, wangi, usap wajah ayah saya. Ketika diusap wajah ayah saya, seketika wajah ayah saya menjadi bersinar sampai seluruh tubuhnya. Saya tanya kepada orang laki tampan itu, man anta, siapa kamu? Ana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Muhammad, utusan Allah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu lakukan ayah saya seperti ini sedangkan ayah saya tukang maksiat? Kata Nabi Muhammad menjawab, ayah kamu memang tukang maksiat. Tapi mulutnya, lisannya tidak pernah berhenti membaca sholawat. Dan di akhir kematiannya sempat bertobat, gak akan mau mengulangi lagi. Dan Allah katakan, Allah ampuni dosa-dosanya, dan sebab selama hidupnya mulut tidak pernah berhenti baca sholawat, syafaatku di dalam kubur aku datangkan untuk menerangi kuburnya, dan teranglah bersinar semua tubuhnya dari wajah sampai kaki, karena syafaatku seperti itu aku berikan kepada umatku yang sering baca sholawat. Nah, ini makanya ibu, kalau kita nganggur mulutnya baca sholawat, sallallahu ala Muhammad, boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di samping itu ibu, kalau kita sering baca sholawat, Allah itu punya malaikat. Namanya malaikat sayyakin. Jadi kata Rasulullah, inna lillahi malaikatan sayyakina yuballighuni assalam an ummati. Jadi kata Rasulullah, innalillahi, sesungguhnya Allah itu mempunyai malaikatan, beberapa malaikat sayyakhina yang tugasnya ngider terus.
Jadi malaikat itu jalan terus. Orang kalau jalan terus itu di Villa Pertiwi disebut apa ya? Iya, ronda. Ronda. Tadi ya ronda, jalan terus jalan. Terus malaikat sayyahin itu jalan terus ngapain? Kata Rasulullah, yuballighuni, untuk menyampaikan assalama, solawat an ummati, dari umatku. Jadi ibu di Villa Pertiwi Blok L baca solawat itu malaikat sayyahin nangkepin, ditangkep, dihitung, disampaikan, dibawa ke Madinatul Munawwarah. Di dalam masjid ada raudhah, makamnya Rasulullah. Dibangkitkan ruhnya Rasulullah. Disampaikan oleh malaikat sayyahin, ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safatallah. Ini loh ya Muhammad, engkau dapat salam. Dari mana fulana? Siapa dia? Blok L3 nomor titik-titik. Blok L2. Blok L4. Nih solawatnya 1000. Solawatnya 2000. Dicatat. Jadi saya tuh yakin. Makanya kenapa ketika kita membaca solawat nggak boleh berisik. Itu disampaikan. Dan Rasulullah berjanji. Saya berjanji. Setiap solawat dari umatku. Maka nanti aku akan kumpulkan siapa yang paling banyak baca sholat sampai meninggalnya husnul khotimah. Jaminannya syafaat di dalam kubur. Di atas jembatan Sirat. Di jannah, di surga, ibu akan bersanding dengan Rasulullah sangat dekat sekali berkat sholawat. Sholawat. Sambil nyapu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sambil nyiram kembang, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pas nyapu halaman, sallallahu ada nyapa ya dijawab, sallallahu ala Muhammad, Mbak Ida, ya, jangan sholawat. Sombong banget. Kalau disapa ya berhenti sholawatnya, jawab. Mau yang nyapa muslim, non muslim, kalau disapa harus jawab. Ya, iya, besok pada pakai nemtek sedang baca sholawat. Itu sholawat. Jadi bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Yang pertama membaca sholawat. Yang kedua bukti cinta kita kepada Rasulullah. Mau nggak mau harus ngikutin, manut dengan akhlak Rasulullah. Ada 3 wasiat Rasulullah. Saya kasih ibu-ibu. 3 wasiat Rasulullah itu ditulis oleh Rasulullah dalam sebuah hadis sahih. Wasiatnya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. 1. 2, wa'at bi isai'atal hasanata tamhuha. 3, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Artinya, wasiat yang pertama dari Rasulullah kepada kita selaku umatnya. 1, ittaqillah haitsuma kunta. Bapak, Ibu, umatku dimanapun kamu berada, takwa ya kepada Allah. Bertakwalah kamu dimanapun saja berada. Villa Pertiwi ya takwa, di Cipayung ya takwa, di Cilodong takwa, di Bandung ya takwa. Artinya kalau di Villa Pertiwi ya taat, di Cilodong ya taat, di Bandung ya taat, ke Jawa ya taat. Dilihat orang ya taat, nggak ada yang melihat taat. Dilihat orang ya baik, nggak dilihat orang baik, itu namanya takwa. Di mana saja ibu seperti ini. Jangan pas ngaji seperti ini, pas kondangan kerudungnya hilang semuanya. Ditanya ngapa nggak pakai kerudung? Kan kondangan. Mending kalau rambutnya hitam semua masih bagus. Orang kerudung ini nutupin uban kok. Saya tanya, ibu cakepan pakai kerudung apa telanjang? Ini maksudnya telanjang kerudung, nggak pakai kerudung. Ibu ngaca, pakai nggak kerudung? Iya, karena ini tuh benar-benar efektif. Kita dipoto jari jauh, pakai baju gini, ibu kayak kuliah semester 2. Ya, iya tuh. Jadi ittaqillah haitsuma kunta. Takwa kepada Allah di mana saja pun berada. Apa takwa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dohir, batin, tersembunyi, sendiri, enggak ada yang lihat, ada yang lihat, tetap takut kepada Allah. Ada orangnya nggak ngomongin, nggak ada orangnya juga nggak ngomongin. Kenapa? Takwa. Karena dosa kita ini Bu, yang paling banyak mulut.
Kalau meninggalkan sholat enggak. Kalau meninggalkan puasa enggak. Meninggalkan zikir enggak. Mulut ngomongin orang. Jadi kita sekarang nih di Villa Pertiwi pokoknya sekarang lomba diem. Mbak Ida, yang paling diem dapat pahala, dapat piala. Nah, seperti itu. Pertama itu wasiatnya, takwa di mana saja berada. Yang kedua wasiatnya wa'at bisai atal hasanata tamka. Iringin keburukan-keburukan kita yang dulu, kesalahan-kesalahan dengan berbuat baik. Dengan cara apa? Taubatan nasuha. Berarti wasiat yang kedua diperintahkan perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Enggak ditambah atubu ilaihi enggak apa-apa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rasulullah mengucapkan kalimat istighfar sehari semalam 70 sampai 100. Ibu sama saya karena pendosa, artinya banyak dosa yang kita lakukan, kita setiap habis sholat 70 atau 100. Jadi habis assalamualaikum, assalamualaikum, puter tasbihnya dulu. Minta sama Allah, ya Allah ini pantat supaya betah di atas sajadah. Orang kalau kita laman mana kita baca astagfirullahaladzim, laman mana baca astagfirullah sama ngelihat HP, lama mana? Lihat HP nggak kerasa, ya Allah dari jam 7 sampai jam 11, sampai tangannya panas. Nggak HP dibolak-balik ya. Jadi kayak Rasulullah. Jadi wa'at bisayatul hasanatam tuha, ikutin perbuatan buruk kamu dengan berbuat baik, kebaikan-kebaikan yang saat ini kita lakukan itu bisa menghapus. Saya dan ibu bukan orang suci. Saya dan ibu banyak melakukan dosa. Kadang kita lupa dosanya tapi Allah tidak lupa. Kita lupa pernah melabrak si A, pernah ngomongin si B, pernah manyunin si C, pernah menghibain si D. Sering kita. Nah, itu semua yuk ditebus dengan astagfirullahaladzim. Sekarang kita sepakat Arafah, setiap ketemu siapapun cukup menyapa dengan salam. Nggak mau assalamualaikum nggak apa-apa, yang penting tanya kabar. Ibu sehat, udah gitu aja, nggak usah yang lain-lain. Khawatir merembet. Nage arisan Mbak Ida, misalnya dia nage arisan, kalau sudah dibayar suruh pulang. Kalau nggak ada urusan lain. Kesini mau ngapain Mbak Ida, ngundang. Silakan Mbak Ida, ngundang apa? Ini Bu, saya mau ngundang, jangan lupa ya hari Minggu pengajian di sini. Udah, suruh pulang. Dah Mbak Ida pulang. Takut ngomongin orang. Ya karena kita semakin tua kayak gini, setan pun memelesetkan lidah kita rugi. Tahajud dibelain, bangun malam. Duha kita belain, menyempatkan waktu. Semuanya kita ibadah ini dalam rangka mendapatkan ridho Allah. Nah Allah ridho kalau kita bisa menjaga nilai pahala itu sampai nanti mati dengan tidak ngomongin orang. Ya. Yang ketiga wasiatnya dari Rasulullah adalah wa kholiqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah setiap manusia dengan akhlak yang bagus. Ini penting. Jadi bagaimana supaya kita di sini orang jadilah orang yang mudah memaafkan. Jadilah orang yang wajahnya yang ajar, nyenengin siapapun. Jadilah orang yang pemurah. Jadilah orang yang nggak mempunyai sifat iri dengki. Dan insya Allah itu semua sudah ada tumplek PDL 4. Makanya kan Bu RT-nya kipas-kipas seneng lihat warganya rukun. Ya Bu RT ya, rukun, nggak ada yang berantem, mana ada. Saya perhatikan di grup RT sudah sesuai kapasitasnya. Nggak ada yang nge-share aneh-aneh. Kalau nge-share aneh langsung japri orangnya. Ya, nggak ada yang nge-share agama yang terlalu ekstrim. Kalau nge-share tentang faedah sholawat di grup Arafah. Kalau di RT ke RT-an. Besok bank sampah RT. Ada yang sakit RT. Tapi kalau ibu di RT ngomong gini, jangan lupa baca sholawat sekian kali nanti. Salah kamar. Buka lapak boleh, izin Mbak Ida buka lapak, aku ibu ini tinggal di L3 nomor ini, L2 nomor ini, L4 nomor ini. Buka lapak, saya jual kolang-kaling boleh. Tapi kalau ibu nggak ngundang, kirim gambar ini ulang tahun saya semalam Bu, nggak boleh. Kan kita nggak diundang. Share makanannya doang nggak boleh ya Bu? Ya bener kan Mbak Ida? Iya Mbak Ida tahu-tahu nge-share gambarnya Mbak Ida niup lilin segede kompor.
Apaan itu Mbak Ida? Saya ulang tahun Bu semalam Mama Mas Bambang, ini kadonya. Loh nggak boleh, nggak diundang kok. Ya. Kalau yang ngucapin orang lain boleh hari ini, boleh Bu RT mendata. Siapa ini yang lahir di bulan September? Siapa ini yang lahir di bulan Oktober? Tambah tugas nih, Mbak Ida suruh nugasin. Salma. Ya, tugasin. Siapa warga kita yang lahir bulan ini? Boleh Bu RT Ibu-ibu. Kalau Muslim, kita baca Fatihah ya Bu. Alhamdulillah hari ini saudara kita ada yang ulang tahun. Pas hari ini kita bacain doa. Nah yang ulang tahun nggak usah baper. Waduh dibacain doa ntar nggak enak, nggak ngasih nasi kuning. Kagak. Kita yang mendoakan dapat pahala. Kalau yang lagi ulang tahun non Muslim kita berdoa Bu biar panjang umur, sehat selalu, nggak usah pakai Al-Fatihah. Tapi kalau saudara Muslim kita diambil Fatihah itu bergaul dengan manusia lewat akhlak yang bagus. Rasulullah dicintai lawan, disenengin lawan, dicintai kawan, disenengin lawan itu modalnya akhlak. Bukan modalnya ijazah titel tinggi, bukan. Bukan modalnya sekolah lama, bukan. Orang Rasulullah itu dasarnya ummiyun. Ibu nggak usah minder, Rasulullah itu awalnya buta huruf. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi langsung Allah suntik. Ilmu Allah semua. Lewat 114 surat. Itu kok langsung bisa. Ya Allah tinggal bilang kun fayakun. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan setiap manusia, tinggi derajatnya manusia itu ukurannya bukan materi. Ukurannya bukan kecerdasan. Ukurannya bukan sekolah tinggi. Tapi kemuliaan derajat manusia melejit naik. Tolok ukurnya punya akhlak yang baik. Makanya kan ibu mendoakan anak apa? Soleha. Soleh. Untuk apa tuh? Anaknya titelnya prof. Tapi nggak sholat. Ayo. Sudah sedih nggak? Sedih. Karena nanti siapa yang bacain kita. Ketika kita mati. Dan nanti ketika kita meninggal kalau anak nggak soleh-soleha. Rebutan warisan. Kan orang tua itu sedih. Kalau belum mati saja anak kandungnya tidak rukun. Apalagi mak bapaknya mati. Nah nggak ada jalan buntu ibu-ibu. Riadoin. Setiap habis sholat sebut anak ibu satu persatu. Kirimin Fatihah. Ya Allah singkaplah, bukalah hati anak saya. Supaya selalu taat kepadamu, taat kepada Rasul, taat kepada orang tua. Al-Fatihah. Kan doa ibu itu diijabah selama nggak maksiat. Kan kita nggak maksiat. Pernah nggak ibu nonton sinetron sampai nggak sholat? Lah ya enggak kan? Ya, pernah nggak? Nonton sinetron sampai kagak sholat pernah? Nah kalau model kita begitu, jadi kita itu dosanya bukan masalah meninggalkan sholat, tapi kepleset ngomongin orang. Nah makanya sekarang kita rem. Kita rem. Pokoknya kalau ketemu siapapun, Bu Haji sehat. Bu Haji nggak usah tanya, kemana pagi-pagi, nggak usah. Belanja ya. Jadi itu ya Bu, alhamdulillah. Hari ini kita sudah melaksanakan peringatan Maulid walaupun sederhana tapi ini menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah dan kekompakan ibu semua. Mana buktinya kompak? Ibu pakai kerudung sama, seragam sama. Ya. Dan saya yakin semuanya sama. Senang lihat bakso Wonogiri sudah datang. Ya, yuk kita baca Fatihah kepada ibu-ibu. Semoga kita nanti diakui oleh umatnya Rasulullah. Walaupun kita tidak pernah melihat wajahnya. Nggak melihat langsung sepak terjalnya. Tapi Rasulullah berjanji. Yang paling banyak baca sholawat. Itulah nanti yang paling aku akui. Dan paling dekat duduknya dengan Rasulullah. Dan semoga itu kita semuanya. Sehat. Rezeki barokah. Dan juga teman kita yang sakit. Siapapun. Kemudian diangkat penyakitnya oleh Allah. Sama suaminya sehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawil umurana wa saqi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa asin a'malana wa wasi arzaqana wa ilal khari qaribna wa lisyari abidna waqti khawaijana fiddin wad dunya innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana warhamna waqtina warzuqna. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina wa na'udzubika min juddil bala wa darkis syaqqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala